Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Pendidikan Ekonomi kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis regresi dan korelasi. Kelompok 10 ini beranggotakan Aisyah, Putri Nilam, Rezia Marsana Aprilia, dan Devia Septianti. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Devia Septianti. Baik, saya akan mempresentasikan pertama mengenai pengertian regresi dan korelasi. Yang pertama, pengertian regresi. Sebelum ke pengertiannya, istilah regresi ini sebenarnya diperkenalkan pertama kali oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependent atau yang lebih dengan terikat dengan satu lebih variabel independent atau variabel penjelas atau bebas. Dan tujuannya regresi ini untuk mengestimasi data atau memproyeksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Selanjutnya yaitu pengertian dari korelasi. Nah, istilah keterkaitan disebut dengan istilah korelasi. Berasal dari bahasa Inggris yaitu correlation yang berarti hubungan saling berhubungan dengan hubungan timbal balik. Dalam istilah statistik, istilah korelasi mengandung pengertian hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel ini biasa disebut dengan istilah biparate correlation atau hubungan antara lebih dari dua variabel yang disebut dengan multivariate correlation. Contoh hubungan antara dua variabel yaitu hubungan antara korelasi antara prestasi belajar siswa variabel X dan keikutsertaan siswa pada bimbingan belajar yaitu variabel Y. Maksudnya, prestasi belajar siswa ada hubungannya dengan keikutsertanya pada bimbingan belajar. Contoh hubungan antara lebih dari dua variabel yaitu hubungan antara korelasi antara prestasi belajar siswa variabel X1 dengan keikutsertaan pada bimbingan belajar X2, kerajinan mengerjakan tugas-tugas X3, dan keaktifan bertanya saat pembelajaran berlangsung X4. Dari contoh di atas, variabel prestasi belajar siswa disebut dependent variabel atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel keikutsertaan pada bimbingan belajar, kerajinan mengerjakan tugas khusus, dan keaktifan bertanya saat pembelajaran berlangsung disebut dengan independent variabel, yaitu variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Arah korelasi ini jika ditinjau dari arahnya dapat dilihat memiliki dua, yaitu sifatnya satu arah dan berlawanan arah. Yang sifatnya satu arah disebut korelasi positif dan yang berhubungan arah disebut korelasi negatif. Analisis regresi merupakan suatu metode untuk melihat hubungan antara variabel acak atau random, di mana variabel yang satu bertindak sebagai variabel bebas atau independen variabel, dan variabel lainnya bertindak sebagai variabel terikat atau dependen variabel. Hubungan ini sering juga dikatakan sebagai ketergantungan suatu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Ketergantungan dalam analisis regresi merupakan ketergantungan statistik atau statistical dependent, bukan ketergantungan fungsional secara deterministik, seperti halnya dalam ilmu alam atau fisika. Regresi mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain, sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Analisa regresi ini ada dua macam. Yang pertama, analisis regresi linear berganda dan analisis regresi sederhana. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, sampai Xn dengan variabel dependen Y.
Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi sederhana hanya terdiri atas satu peubah bebas atau peubah penjelas atau explanatory X dan satu peubah terikat atau respon Y dengan hubungan linier. Kedua peubah ini merupakan peubah kuantitatif. Khusus untuk Y harus dengan skala interval atau rasio. Dengan visualisasi secara geometris, dapat ditafsirkan bahwa dengan analisis regresi, kita ingin menduga garis populasi yang sesungguhnya tidak pernah diketahui atau garis lurus putus-putus berdasarkan sampel pasangan data pada sampel. Persoalan ini merupakan persoalan estimasi uji inferensi dalam regresi. Garis regresi penduga ini dapat dipergunakan untuk beramal atau prediksi rentang rata-rata nilai Y pada saat nilai X diketahui. Demikian juga rentang nilai-nilai Y pada saat nilai tertentu dari X. Contoh rumus, Y sama dengan A plus BX. Y adalah nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas. X adalah nilai tertentu dari variabel bebas. A adalah intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. B adalah koefisien regresi atau kemiringan dari garis regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu satuan X, atau untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Dalam analisis korelasi, kita menghitung derajat asosiasi antara satu peubah-peubah lain, misalnya antara berat badan dan tinggi badan, antara berat dan kolesterol, antara nilai IQ dengan perolehan nilai ujian matematika, dan lain sebagainya. Ada dua jenis ukuran korelasi, yaitu korelasi produk Neyman-Pearson dan korelasi Spearman. Dalam korelasi terdapat dua koefisien. Yang pertama, koefisien linier adalah ukuran hubungan linier antara dua variabel atau peubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Rumusnya yaitu koefisien korelasi atau derajat asosiasi dua peubah dinotasikan R. Ilustrasi grafik sebaran data dengan berbagai nilai korelasi dapat disajikan dalam bentuk diagram pencar. Yang kedua, koefisien determinasi atau R kuadrat antara 0 dan 1 itu untuk nilainya, untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai peubah X melalui hubungan linier tersebut. Selanjutnya, di sini telah disajikan sebuah contoh dari regresi dan korelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide berikut. Macam-macam regresi diantaranya yaitu yang pertama, regresi linier sederhana, yang kedua, regresi linier berganda, yang ketiga, regresi nonlinier, yang keempat, regresi dummy, yang kelima, regresi logistik. Macam-macam dari kolerasi yaitu diantaranya yang pertama, kolerasi positif, yang kedua, kolerasi negatif, yang ketiga, kolerasi sederhana, yang keempat, kolerasi multival, dan yang kelima, kolerasi sempurna, keenam, kolerasi tidak sempurna, dan yang terakhir, kolerasi yang mustahil.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.